14 Masehi. Pada masa-masa tersebut, di pesisir timur Sumatera, berdiri sebuah negeri yang bernama Kerajaan Haru. Nama kerajaan ini tidak terlalu dikenal dalam khasanah sejarah Nusantara. Namun, dalam berbagai catatan sejarah, Kerajaan Haru sudah memiliki hubungan dengan berbagai kerajaan lain seperti Pasai, Malaka, Jambi, hingga Majapahit. Nama Haru disebutkan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Gajah Mada, Patih Amangku Bumi Majapahit menyebut nama Haru dalam orasinya yang legendaris, Sumpah Palapa. Nama Haru juga ditemukan dalam kitab klasik Melayu, Sulalatus Salatin. Kitab ini berisi tentang sejarah raja-raja yang memimpin di berbagai kerajaan Melayu. Rujukan lainnya yang ditemukan dalam Summa Oriental yang ditulis oleh Tome Pires, seorang Portugis yang menjelajah ke Nusantara. Summa Oriental menyebut Haru sebagai kerajaan besar dengan pelabuhan yang ramai. Dalam catatan Tome Pires itu juga disebutkan kekuatan armada Angkatan Laut Haru yang berhasil mengendalikan perairan di Selat Malaka. Di masa kebesarannya, kekuasaan kerajaan Haru membentang dari Sungai Tamiang hingga Sungai Rokan. Di tahun-tahun pertengahan abad 13, beberapa catatan sejarah menuliskan bahwa Islam sudah masuk ke Haru. Catatan sejarah klasik yang bisa dijadikan rujukan adalah Sulalatus Salatin dan Summa Oriental. Catatan dari Cina juga mengonfirmasi tentang kerajaan Haru yang telah menjadi Muslim. Tahun 1282, utusan politik dari Haru mengunjungi Cina yang ketika itu di bawah kekuasaan dinasti Mongolia Kubilai Khan. Ahli sejarah Cina pasca dinasti Mongol, Feixin, menuliskan bahwa kerajaan Haru terletak di Pulau Sembilan yang strategis karena anginnya sangat baik untuk pelayaran. Kerajaan Haru saat itu dikenal sebagai penghasil beras, kamper, rempah-rempah, kopra, pisang, serta berbagai hasil hutan. Catatan Cina juga menuliskan pada masa Kaisar Junglo dari dinasti Ming datang utusan dari kerajaan Haru dalam rangka misi kerjasama. Kerajaan Haru ketika itu dipimpin oleh Sultan Husin. Misi kerjasama kerajaan Haru dengan kerajaan Cina berlanjut dengan kunjungan Laksamana Cheng-ho setahun setelahnya. Dalam catatan yang ditulis Laksamana Cheng-ho, Sultan Husin kemudian digantikan oleh putranya, Tuanku Alamsyah. Hubungan Haru dengan Cina terus terjalin dengan datangnya utusan pada tahun 1419, 1421, dan 1423. Tahun 1431, Laksamana Cheng-ho kembali datang ke Haru dengan membawa hadiah dari Kaisar Cina untuk Tuanku Alamsyah. Setelah itu, tidak ditemukan lagi catatan dari Cina tentang kerajaan Haru. Di abad ke-15, Haru merupakan kerajaan besar yang berdiri sejajar dengan Pasai maupun Malaka. Salah satu peninggalan kerajaan Haru yang masih bisa ditemukan adalah Benteng Putri Hijau. Bukti kebesaran kerajaan Haru di masa lalu ini terletak di Kecamatan Namurambi, Kabupaten Deli Serdang. Sampai abad ke-15, berbagai catatan sejarah tentang Haru menunjukkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan tersebut berada di pedalaman. Sedangkan Delhi dikenal sebagai bandar pelabuhan yang sempat menjadi pusat perdagangan di perairan Malaka. Pertumbuhan Malaka yang kemudian diikuti oleh munculnya Kesultanan Aceh mengubah peta perdagangan di sekitarnya. Pelang tapi pasti, Delhi tidak lagi menjadi bandar besar perdagangan di perairan Malaka. Memasuki abad ke-16, kerajaan Haru berubah namanya menjadi Kerajaan Buri. Dan namanya berubah lagi pada abad ke-17 menjadi Kerajaan Delhi. Di kisaran abad ke-17 tersebut, di masa Sultan Iskandar Muda, Aceh yang telah tumbuh menjadi kesultanan besar memperluas kekuasaannya hingga ke Delhi. Pasukan Kesultanan Aceh dipimpin oleh Tuanku Paduka Gocah Pahlawan. Dalam pertempuran singkat, Bandar Delhi berhasil dikuasai Aceh. Tahun 1613, tidak lama setelah Bandar Delhi jatuh, giliran ibu kota kerajaan Haru jatuh. Namun, dalam beberapa tahun ke depannya, pemberontakan secara terus-menerus terjadi di Delhi. Pada tahun 1632, untuk menghentikan pemberontakan tersebut, Sultan Iskandar Muda menunjuk panglima perangnya, Sri Paduka Gocah Pahlawan, sebagai wali negeri atau wakil dari Sultan Aceh di negeri Delhi.
Selain penaklukan Delhi, Sri Paduka Gocah Pahlawan adalah panglima perang yang memimpin pasukan Aceh melawan Portugis. Serangkaian ekspedisi militer Kesultanan Aceh ke beberapa tempat seperti Pahang, Kedah, dan Nias juga dipimpin oleh Sri Paduka Gocah Pahlawan. Penempatan Sri Paduka Gocah Pahlawan akhirnya benar-benar mengakhiri kedaulatan Haru yang telah berganti nama menjadi Delhi. Di masa selanjutnya, Delhi akan berkembang dan tumbuh menjadi kesultanan yang berdaulat ketika Aceh mulai melemah. Kerajaan Delhi akhirnya menjadi vasal dari Kesultanan Aceh setelah serangkaian ekspedisi militer yang dipimpin oleh Sri Paduka Gocah Pahlawan. Tahun 1632, Sultan Iskandar Muda menunjuk Sri Paduka Gocah Pahlawan sebagai Datuk Tunggal atau Wali Negeri untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan Delhi, sebuah jabatan yang setara dengan Perdana Menteri. Pada pergantian masa dari abad 16 ke 17, perairan Semenanjung Malaka terbagi dalam dua kekuatan utama, Aceh dan Malaka. Malaka ketika itu di bawah kekuasaan Portugis, sedangkan di ujung utara Sumatera, Aceh telah menjadi kekuatan yang siap menantang Portugis. Demi menghadang pengaruh Portugis di pesisir timur Sumatera, Kesultanan Aceh mengirimkan serangkaian ekspedisi militer. Ekspedisi militer ke pesisir timur Sumatera itu dipimpin oleh Sri Paduka Gocah Pahlawan. Tahun 1612, pasukan Kesultanan Aceh yang dipimpin Sri Paduka Gocah Pahlawan berhasil menguasai Haru. Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil membuat Aceh kembali mengirimkan ekspedisinya tahun 1630. 2 tahun kemudian, Sultan Iskandar Muda mengangkat Sri Paduka Gocah Pahlawan sebagai Wali Negeri Delhi. Untuk menjalankan pemerintahan Delhi, Sri Paduka Gocah Pahlawan membentuk lembaga datuk berempat yang terdiri dari 4 Raja Batak Karo. Lembaga ini terdiri dari 4 Raja Batak Karo yang telah menjadi Muslim dan bertugas membantu Datuk Tunggal dalam menjalankan pemerintahan Delhi. Selain membentuk lembaga datuk berempat, Sri Paduka Gocah Pahlawan juga menikahi Putri Nang Baluan Beru Surbakti. Putri ini merupakan anak dari Raja Urung Sunggal, salah satu Raja Batak Karo yang masuk ke dalam lembaga datuk berempat. Selain dibantu oleh lembaga datuk berempat, kepemimpinan Delhi juga dibantu oleh bendahara, syah bandar atau kepala pelabuhan, dan beberapa menteri. Tahun 1636, ketika Delhi masih dalam tahap pengembangan dan pengorganisasian pemerintahan, berita duka datang dari Aceh seiring meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kekuatan militer dan pengaruh Kesultanan Aceh pelan-pelan mulai menurun di sekitar Semenanjung Malaka. Sedangkan di seberang timur Sumatera, Malaka semakin memanas dengan ambisi VOC merebut wilayah tersebut dari Portugis. Tahun 1641, Malaka akhirnya jatuh ke tangan VOC. Ancaman terhadap Sumatera Daratan semakin nyata karena VOC telah memiliki basis yang mapan di Maluku dan Jawa. Dan kini, perimbangan politik di Selat Malaka mengalami perubahan. VOC telah mengarahkan target mereka ke tanah Sumatera. Delhi yang mulai tumbuh kini harus menghadapi kenyataan, yaitu Kesultanan Aceh yang semakin melemah dan VOC yang tengah mengintai. Namun, Sri Paduka Gocah Pahlawan tetap menjaga hubungan yang erat dengan Aceh meskipun beberapa kali telah berganti pemimpin. Tahun 1669, setelah memimpin Delhi sebagai vasal Aceh selama 37 tahun, Sri Paduka Gocah Pahlawan tutup usia. Kepemimpinan Delhi kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Panglima Perunggit, putra dari Sri Paduka Gocah Pahlawan. Panglima Perunggit meneruskan kebijakan yang diambil pendahulunya. Tata cara pemerintahan Delhi tidak mengalami perubahan. Namun, Tuanku Panglima Perunggit mengambil keputusan mengejutkan tidak lama setelah memerintah memisahkan diri dari Kesultanan Aceh. Pada masa-masa tersebut, Kesultanan Aceh sedang dalam kondisi melemah dan dipimpin oleh Sultanah Ratu Taj Al-Alam Safiyah Al-Jin.
Negeri yang berpusat di Labuan tersebut sekarang menjadi kerajaan berdaulat dan bukan lagi sebagai vasal Kesultanan Aceh. Pasca memisahkan diri dari Aceh, Delhi menjalin hubungan diplomatik dengan VOC di Malaka. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan aksi militer dari Kesultanan Aceh. Tahun 1700 Masehi, Tuanku Panglima Perunggit tutup usia. Kepemimpinan Delhi kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Panglima Paderap. Memasuki abad ke-18, terdapat 3 kekuatan utama di perairan Malaka, yaitu Aceh, Delhi, dan Malaka yang ketika itu dikuasai VOC. Delhi pada masa tersebut dipimpin oleh Tuanku Panglima Paderap. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa kepemimpinan Tuanku Panglima Paderap. Namun, Tuanku Panglima Paderap memindahkan ibu kota kerajaan ke sebuah tempat yang bernama Pulau Brayan. Pemindahan ini dilakukan untuk memudahkan administrasi pemerintahan dan mengendalikan wilayah-wilayah taklukan. Tahun 1720, Tuanku Panglima Paderap wafat. Almarhum Tuanku Panglima Paderap meninggalkan 4 orang putra dari permaisuri dan selirnya, yaitu Tuanku Jalaluddin, Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Tawar Arifin, dan Tuanku Umar Johan Alamsyah. Putra mahkota menderita cacat mata sehingga tidak bisa naik tahta. Adiknya, Tuanku Umar Johan Alamsyah yang paling berhak menduduki tahta karena putra dari permaisuri. Namun, putra lainnya dari selir, yaitu Tuanku Panglima Pasutan, tidak bisa menerima situasi tersebut. Perang saudara memperebutkan tahta tidak terelakkan. Bertahun-tahun lamanya, perang saudara ini tidak kunjung selesai. Hingga kemudian, pada tahun 1732, Tuanku Panglima Pasutan berhasil mengusir Tuanku Umar Johan Alamsyah, permaisuri, dan pengikutnya keluar dari istana. Larian Tuanku Umar Johan Alamsyah membawanya sampai ke kampung besar atau yang dikenal sebagai Serdang. Di tempat tersebut, Tuanku Umar Johan Alamsyah mendirikan sebuah kesultanan baru yang bernama Kesultanan Serdang. Berdirinya kerajaan baru ini akan memperpanjang ketegangan antar saudara yang berlangsung hingga ratusan tahun lamanya. Setelah berhasil menduduki tahta Delhi, Tuanku Panglima Pasutan memindahkan ibu kota kerajaan dari Pulau Brayan ke Labuan Delhi. Selain itu, Tuanku Panglima Pasutan juga mengangkat datuk dari 4 suku yang dikenal sebagai Datuk 4 Suku untuk memperkuat kedudukannya. Keberadaan Datuk 4 Suku ini memiliki peranan yang strategis untuk mewakili kepentingan rakyat Delhi bukan hanya di masa Tuanku Panglima Pasutan, tetapi juga para penggantinya. Tuanku Panglima Pasutan memerintah hingga wafatnya pada tahun 1761 Masehi. Kepemimpinan Delhi kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Panglima Gandar Wahid. Masa kepemimpinan Tuanku Panglima Gandar Wahid dari tahun 1761 hingga 1805 diwarnai perubahan politik yang signifikan di Nusantara. Pada masa inilah, wilayah Serdang mengalami perluasan hingga ke perbaungan. Memasuki akhir abad ke-18, Napoleon Bonaparte melancarkan perang Eropa dan menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis. Tahun 1799, VOC secara resmi dibubarkan oleh pemerintahan boneka Perancis di Belanda karena penyakit kronis korupsi yang membuatnya bangkrut. Wilayah-wilayah VOC di Nusantara secara otomatis jatuh ke tangan Perancis. Namun, baru pada tahun 1808, Perancis memasuki Batavia. Wilhelm kelima, Raja Belanda ketika itu melarikan diri mencari perlindungan ke Inggris. Tahun 1805, kepemimpinan Delhi mengalami pergantian seiring wafatnya Tuanku Panglima Gandar Wahid. Puncak kepemimpinan Delhi kemudian dilanjutkan oleh Sultan Amaluddin Menggendar Alam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemimpin Delhi menggunakan gelar Sultan. Delhi pun kemudian juga memiliki nama resmi, Kesultanan Delhi Al-Mu'tasim Billah. Gelar kesultanan ini diberikan oleh Kesultanan Siak yang kala itu sudah tumbuh menjadi negara besar dan berpengaruh di perairan Malaka. Perkembangan
Kesultanan Siak yang pesat menjadikannya negara yang diperhitungkan di samping Aceh. Sultan Amaluddin menggendar alam, mengambil kebijakan yang secara politis menguntungkan Delhi, yaitu menjaga kedekatan hubungan dengan Aceh dan Siak. Sementara itu, pada tahun 1811 Masehi, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles berhasil merebut Batavia dari tangan Perancis. Jatuhnya Batavia mengakhiri kekuasaan Perancis. Inggris selanjutnya berkuasa pada bekas jajahan VOC di Nusantara. Tahun 1814, berdasarkan Traktat London, Inggris mengembalikan kekuasaan atas Jawa dan seluruh Nusantara kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda memberikan Malaka kepada Inggris. Tahun 1818, Traktat London mulai dilaksanakan. Malaka yang strategis kini dikuasai Inggris. Namun, berdasarkan Traktat London, Inggris tidak akan mengusik tanah Sumatera. Belanda pun kembali ke Batavia, melanjutkan hegemoni mereka di Nusantara setelah VOC. Sultan Amaluddin menggendar alam menjadi saksi perubahan politik di Nusantara. Sampai masa pemerintahannya berakhir, tidak ada kontak apapun baik dengan Inggris dan Belanda. Tahun 1850, kepemimpinan Delhi dilanjutkan oleh Sultan Osman Perkasa Alamsyah. Tahun 1853, Sultan Osman Perkasa Alamsyah datang ke Aceh sebagai tamu istimewa untuk mendapatkan gelar kehormatan. Kesultanan Aceh menganugerahkan kepada Sultan Osman Perkasa Alamsyah sebagai penguasa negeri Delhi dengan seluruh wilayah taklukannya yang meliputi Bajan, Pasir Putih, dan Ayam Dena. Tahun 1858, kepemimpinan Delhi dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Pada masa kepemimpinannya inilah mulai terjadi kerjasama dengan Belanda melalui pembukaan perkebunan tembakau pada tahun 1862. Setahun berikutnya, perjanjian baru dibuat yang isinya bahwa lahan perkebunan tembakau tidak akan diserahkan kepada orang-orang Eropa. Di abad ke-19, tembakau merupakan komoditas yang bernilai sangat mahal di Eropa. Kesultanan Delhi mendapatkan keuntungan besar dari perkebunan-perkebunan tembakau tersebut. Tahun 1872, Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah tutup usia. Beliau dimakamkan di kota Masjid Labuan Delhi. Tahta Kesultanan Delhi kemudian dipegang oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam. Saat-saat tersebut, Kesultanan Delhi berada dalam kemakmuran dari hasil perdagangan tembakau. Teknologi kapal uap membuat pengangkutan tembakau ke Eropa bisa dilakukan dalam skala besar dan lebih cepat. Sementara itu, Medan juga tumbuh sebagai kota besar setelah Belanda menjadikannya sebagai ibu kota Karisidenan Sumatera Timur. Melihat perkembangan Medan yang pesat, tahun 1888, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam memutuskan membangun sebuah istana yang kelak akan bernama Istana Maimun. 18 Mei 1891, Istana Maimun diresmikan dan ibu kota Kesultanan Delhi dipindahkan ke Medan. Selain Istana Maimun, Sultan Ma'mun Perkasa Alamsyah juga membangun Masjid Raya Al-Masun yang diresmikan pada 10 September 1909. Tahun 1906, dimulailah pembangunan kantor kerapatan. Kantor ini berfungsi sebagai mahkamah keadilan atau sejenis pengadilan tinggi di zaman sekarang. Tahun 1924, tanggal 11 September, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah tutup usia. Beliau dimakamkan di kota Masjid Al-Mansun Delhi. Tahta Delhi kemudian dilanjutkan oleh Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah. Di masa-masa pemerintahan Sultan Amaluddin diwarnai instabilitas politik dan militer seiring pecahnya Perang Dunia Kedua. Januari 1942, pasukan Kekaisaran Jepang mulai menyerbu kawasan Nusantara. Pasukan Belanda tidak mampu menahan serangan Jepang. 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang.
Maka berakhirlah kekuasaan Belanda selama ratusan tahun lamanya, dan kini Jepang mengambil alih Nusantara, termasuk Kesultanan Delhi. Perang Dunia Kedua tidak berlangsung lama. Pada 15 Agustus 1945, di atas kapal perang Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. 2 hari setelah menyerahnya Jepang, Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, Kesultanan Delhi berintegrasi ke Republik Indonesia. Saat itu, Kesultanan Delhi masuk ke dalam Provinsi Sumatera Timur. Dan sekarang, setelah beberapa kali terjadi pengembangan provinsi, Kesultanan Delhi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.